Kembali bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, jelang 1 tahun perang Rusia dan Ukraina yang jatuh pada 24 Februari 2023 mendatang, dua jurnalis Media Group Network yakni Iqbal Himawan dan Levi Wardana secara eksklusif meliput sisi kemanusiaan dari tragedi ini langsung dari Ukraina. Usai melakukan transit satu malam di ibu kota Warsawa, Polandia pada hari Selasa 7 Februari, dua jurnalis Media Group Network, Iqbal dan Levi, melanjutkan perjalanan menuju ibu kota Kiev, Ukraina, melalui jalur darat, yakni dengan menggunakan kereta api melalui stasiun Woznia, Warsawa, Polandia, dengan waktu tempuh sekitar 12 hingga 15 jam perjalanan. Setiba di stasiun Kiev Pass, Ukraina pada Rabu siang tanggal 8 Februari dengan membawa seluruh perlengkapan peliputan selama berada di zona peperangan. Keduanya harus menghadapi sulitnya pengambilan gambar ketika berada di titik-titik tertentu yang memang sangat dipantau oleh pihak otoritas setempat. Nampak sejumlah pasukan militer yang bersiaga di tengah serangan udara pihak Rusia. Guna mengantisipasi jatuhnya korban, pihak pemerintah Ukraina menggunakan early warning system melalui aplikasi handphone dan sirene yang tentunya dapat didengar oleh setiap warga setempat. Hal ini dilakukan agar warga segera berlindung di bunker perlindungan saat serangan udara Rusia menghantam kota. Hari ini untuk yang kedua kalinya kami mendengarkan atau mendapatkan notifikasi peringatan serangan udara. Dua kalinya, Lev? Ya, ini dua kalinya di pagi hari tadi dan saat ini juga masih kita harus turun ke shelter yang berada di hotel kami tinggal. Dan saat ini cukup besar ya, Cukup. Yang jelas kami tadi sempat melihat sebelum kami menuju basement, maps yang ada di aplikasi serangan udara itu di seluruh wilayah Ukraina berwarna merah. Dan kami juga baru saja mendapatkan panggilan telepon dari fixer kami yang merupakan orang lokal Ukraina, menginstruksikan kami dengan nada yang sedikit panik untuk segera menuju ke bunker atau shelter di hotel ini. Belakangan ini, hati-hati, alarm serangan udara itu biasanya berbunyi pada saat terang ya, pagi, siang sampai sore begitu. Tapi ini bisa dibilang dini hari pukul 4 alarm tersebut berbunyi baik melalui notifikasi di handphone, melalui aplikasi digital, maupun melalui pemberitahuan yang ada di hotel. Di akhir pekan kedua, tepatnya pada hari Sabtu 11 Februari, warga di ibu kota Ukraina menikmati hari yang tenang tanpa alarm serangan udara. Namun di salah satu pusat keramaian kota Kiev, ada simbol kedukaan yang mengingatkan bahwa perang belum berakhir dan terus memakan korban. Eskalasi peperangan yang meningkat, serangan rudal militer Rusia terus menggempur ibu kota Kiev, Ukraina. Tampak deretan kendaraan militer Rusia yang hancur dipajang di tengah kota Kiev. saat ini sirene alarm berbunyi kembali. Pada hari ini sedikitnya sudah 4 kali sirene alarm ini berbunyi untuk mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar sesegera mungkin berlindung ke tempat yang lebih aman, seperti yang berada di bunker ataupun bom shelter yang berada di bawah tanah, di mana di belakang ini adalah tank-tank milik Rusia yang ketika awal invasi terjadi terdapat sejumlah tank milik Rusia yang hancur akibat peperangan di kota-kota tertentu yang masih terjadi peperangan yang cukup sengit, khususnya di wilayah kota Bakhmut. Terjadi setidaknya 40 kali peperangan dan dengan intensitas 192 kali serangan artileri milik militer Rusia. Tampak berbagai kerusakan akibat perang yang terus berlangsung dalam kurun waktu hampir 1 tahun ini. Sejumlah fasilitas umum, rumah tinggal, sekolah atau kampus, porak-poranda hancur tak bisa digunakan kembali. Setelah dari ibu kota Kiev, Iqbal Himawan dan Levi Wardana melanjutkan perjalanan menuju kota Kharkiv yang turut mengalami kerusakan akibat perang kedua negara. Di kota ini, warga setempat melakukan berbagai cara untuk dapat bertahan dari serangan Rusia. Iqbal Himawan dan Levi Wardana melakukan peliputan di sebuah bunker yang menjadi lokasi penyimpanan makanan milik warga. Tak hanya pemukiman warga, area pendidikan juga tak luput menjadi sasaran perang Rusia dan Ukraina. Banyaknya sekolah yang hancur menyebabkan pihak pengelola sekolah melakukan sistem pembelajaran secara daring. Sedikitnya 600 orang tewas di kota Kharkiv akibat invasi dan 1.200 orang lainnya luka-luka. Dan masyarakat harus tetap bertahan di tengah musim dingin ini karena sejumlah infrastruktur listrik rusak akibat serangan roket ataupun rudal milik militer Rusia.
Kita semua pun berharap dan seluruh masyarakat di wilayah Ukraina berharap agar peperangan segera diakhiri karena mereka sangat memiliki harapan tentang adanya perdamaian, khususnya di seluruh wilayah Ukraina yang masih terjadi peperangan yang cukup tinggi. Dari kota Kharkiv, Ukraina, Levi Wardana, Iqbal Himawan, Metro TV.